Iya, Roma pasal yang kedua ayat 4 berkata, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Saudara yang terkasih, oleh kebaikan Tuhan, Tuhan menahan hukumannya dan memberi manusia waktu untuk bertobat dan meninggalkan dosa mereka. Ia mudah untuk mengira kesabaran Allah sebagai persetujuan terhadap cara hidup kita yang tidak benar. Ada orang-orang yang beranggapan dia terus hidup dalam dosa, buktinya aku tetap diberkati. Aku hidup dalam dosa, aku berzina, aku berselingkuh, aku kepahitan. Ya, aku hidup dalam dosa juga, toh buktinya juga hidupku tidak berkekurangan. Ya, buktinya juga kesehatanku baik-baik saja. Ya, buktinya walaupun aku berdosa juga, tapi usahaku lancar. Saudara, ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika keadaannya baik, semuanya baik, oh itu artinya Tuhan setuju dengan dosa-dosanya. Ayat ini jelas berkata, maukah engkau menganggap sepi? Ya, artinya apa? Jangan menyepelekan kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan dan kelapangan hatinya yang sudah mau menerima kita dan menunggu dengan sabar kapan engkau mau bertobat. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah itu ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi banyak orang Kristen yang tidak mengerti dan tidak sadar dan terus memilih untuk hidup di dalam dosa. Saudara, evaluasi diri memang adalah hal yang sulit ya, dan bahkan lebih sulit lagi ya untuk membawa diri kita kepada Tuhan, serta membiarkan Dia untuk memberi kita hikmat agar dalam keadaan hidup kita yang penuh dengan dosa dan penuh dengan pergumulan ini ya, untuk bisa bertobat dan hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran adalah sesuatu yang sulit memang. Ada orang-orang hari-hari ini yang ibu saya tuh mau bertobat, Bu. Tapi bagaimana caranya, Bu? Ya, ada orang-orang yang WA ke saya tuh, saya sering kali ketawa. Bu, saya mau hidup sungguh-sungguh dari Tuhan, saya mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bu. Ya, tapi apa yang harus saya perbuat, Bu? Ya. Ya, saudara, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, tentunya yang pertama tinggalkan dosamu. Kalau engkau punya selingkuhan, ya putuskan selingkuhanmu. Kalau engkau punya kepahitan, ya bereskan kepahitanmu. Nggak usah tanya, Bu, bagaimana caranya saya mau hidup benar. Di Alkitab sudah ada begitu banyak firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Nggak usah tanya dan nggak usah pura-pura nggak tahu apa yang Tuhan mau untuk kita ini hidup bertobat. Kalau engkau punya selingkuhan, blokir nomornya. Itu artinya engkau tidak menganggap sepi kemurahan dan kesabaran Tuhan. Ya, kalau engkau punya kepahitan, ya berdamai dengan musuhmu. Kalau engkau punya dosa, ya tinggalkan dan bertobat. Tidak usah tanya saya mau hidup benar, apa yang harus saya lakukan. Baca Alkitab supaya saudara dapat ya. Kenapa saudara jangan kita menganggap sepi kesabaran Tuhan? Karena ayat ini berkata, ya Tuhan itu ya mau menuntun kita kepada pertobatan. Kenapa sampai hari ini kita masih ada di dunia? Kenapa sampai hari ini kita masih hidup? Kenapa sampai hari ini kita belum mati? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jangan engkau bermain-main dengan dosa. Kalau hari ini engkau mendengarkan suaranya, kata firman Tuhan, maka jangan keraskan hatimu, bertobatlah. Ya, bukan berarti wah saya ini berdosa loh, tapi buktinya usaha saya masih diberkati. Setan juga bisa kasih uang kepada kita, saudara. Ayat 5 berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri, dan pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil itu dinyatakan. Ya, tinggal tunggu waktu saja. Ya, orang-orang yang sengaja berbuat dosa dan terus hidup memilih di dalam dosa, tinggal di dalam dosa, tinggal tunggu waktu aja. Ya, di sini dikatakan
Jangan menimbun murka atas dirimu sendiri, ya pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah itu dinyatakan atas hidupmu. Kita tidak pernah tahu kapan murka itu datang atas hidup kita, tapi bertobatlah saudara ya. Ayat yang kelima berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri pada waktu hari di mana Allah menyatakan hukumannya yang adil atas hidup kita saudara ya. Meskipun Tuhan biasanya tidak segera menghukum kita karena dosa, namun penghakiman terakhirnya itu sudah pasti. Jadi percayalah, Anda tidak bisa lolos kalau hari ini engkau masih menikmati dosamu. Hari ini mungkin engkau baik-baik saja, tapi penghukuman kekal itu kita tidak bisa melarikan diri. Tidak ada satupun yang manusia yang akan terluput. Ya, kita tidak mengetahui secara persis kapan hal itu akan terjadi, yaitu hari murka Allah tadi. Tetapi ada waktunya. Tetapi kita harus mengetahui bahwa tidak seorang pun akan luput ya dari ya pengadilan terakhir Kristus Sang Pencipta itu. Jadi saudara, sekalipun hari ini engkau masih merasa sehat, baik, walaupun engkau hidup dalam dosa, percayalah kita semua tidak akan luput dalam penghakiman itu kelak. Ayat yang ke-6 berkata, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, ayat ini berkata, ingat Tuhan itu ya tahu pada waktu mana saudara dia akan menjatuhkan murka. Dan ayat ini berkata Tuhan tuh tahu membalas setiap kejahatan dan dosa dengan penghukuman.